Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua sehat dan luar biasa. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari anak-anak datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Berikan sikap yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi Bapakku datang padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hati seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan ditaburkan, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Berkati Tuhan Yesus kami yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini. Pakai dia Tuhan menjadi luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan seluruhnya dalam kuasa genggaman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap
bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk dalam devotion pagi ini. Kita akan membaca ayat firman Tuhan kita pagi ini. Sama-sama kita langsung buka dalam Roma 2 ayat 12. Siapkan Alkitab, siapkan handphonenya yang isinya ada Alkitab. Mari kita baca sama-sama. Kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Pembaharuan budi itu semua ada dalam diri kita. Ya, kita baca Alkitab saat ini bisa pakai Alkitab yang Miss pakai, atau bisa baca Alkitab pakai gadget, handphone kita. Ya, sekarang semua serba pakai gadget, semua pakai handphone, enggak anak-anak maupun dewasa. Tapi semua yang kita pakai selalu ada batasannya. Semua yang kita punya selalu ada waktunya. Kita ke gereja juga harus tahu bagaimana saat kita di gereja. Harus memperhatikan saat kita beribadah, harus melakukan ibadah dengan baik. Tidak hanya bermain gadget saat beribadah, tidak hanya main-main saja saat beribadah. Apalagi saat kita belajar saat ini, kita harus belajar dengan baik, belajar dengan rajin. Tidak hanya main gadget, walaupun kita pembelajaran jarak jauh pakai handphone, tapi ada waktunya kita bermain dan ada waktunya kita belajar dengan baik tanpa harus main-main dengan handphone kita. Kita lihat ya video tayangan berikut ini tentang memakai gadget dengan baik saat kita mau belajar ataupun mau ke sekolah minggu. Mari kita lihat. Enggan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah,
sang ayah bertanya. Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, Ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, Ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang Ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Sudah dilihat tayangan yang tadi, bagaimana anak tersebut melakukan kehendak ayahnya untuk membawa gelas yang berisi air dan berkeliling ke gereja. Dia taat, dia fokus pada air yang di dalam gelas itu. Kita harus belajar dari situ, bahwa kalau kita fokus untuk melakukan sesuatu, kita tidak memperhatikan yang lain, kita tidak mendengar yang lain, pasti bisa. Ya, kita harus ke gereja, beribadah pada Tuhan, fokus kepada ibadah kita. Saat kita belajar, kita juga harus fokus pada saat kita belajar. Tidak terus mainan gadget yang mengganggu kepada ibadah kita ataupun mengganggu pembelajaran kita. Demikian anak-anak, ibadah devotion kita pagi ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata kita, ikuti misi kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami belajar hidup kudus dan berkenan kepadamu. Kami akan terus fokus kepada Engkau Tuhan. Kami akan terus fokus kepada pembelajaran kami. Kami juga akan fokus terhadap kehidupan kami, menghormati orang tua kami. Terima kasih untuk pagi ini. Kami serahkan pembelajaran kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin.